Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sedang ujian PPG 2021. Kali ini kita akan membahas tentang soal UP PPG 2021 pedagogik beserta kuncinya. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawabannya adalah E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu, disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Cutting, E. Browsing. Jawabnya adalah B. Email. Nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya, memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik, serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan, disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing. Kunci jawabannya adalah B. Eksplorasi. 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Kunci jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. Reaksi guru terhadap proses peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. E. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya adalah E. Ini adalah secara berurutan ya. Jadi urutan yang benar adalah seperti jawaban yang E ini. Nomor 6.
dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Sama-sama kita lihat, jawabannya adalah strategi pembelajaran. 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Kunci jawabannya adalah E. Nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Seperti yang kita lihat, jawabannya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar. 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu. Guru harus memperhatikan antara lain nomor A1234, B2356, C1235, D1245, E3456. Jawabannya adalah B2356. Nomor 11. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan kuantitas belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Kunci jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya D. Nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisis hasil penilaian, pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisis hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, melaksanakan analisa hasil penilaian. Kunci jawabannya sama-sama kita lihat E. 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilakukan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas peserta pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik.
D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Jawabannya C. Nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Jawabannya adalah B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Nomor 16. Untuk menghindari penilaian subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Kriteria. E. Tes performance. Jawabnya E. Tes performance. Nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu jawabannya C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jawabannya ini ya. Selanjutnya nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian, kognitif, afektif. B. Kognitif, kepribadian, psikomotor. C. Afektif, kognitif, mental. D. Kognitif, psikomotor, afektif. E. Psikomotor, kognitif, minat. Seperti yang kita lihat bahwa jawabannya adalah D. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara, jawabannya sama-sama kita lihat adalah D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Seperti yang kita lihat bersama adalah jawabannya B. Ini terkait dengan penilaian proses ya. Nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih, valid, adil, terbuka. Bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, akuntabel. B. Terbuka bermakna adil, sahih atau valid, efisien dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih atau valid, adil, terbuka bermakna objektif dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, akuntabel. Seperti bersama-sama kita lihat, jawabannya adalah bagian E ini. Nomor 26.
Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Teman-teman, kita melihat kunci jawabannya di sini adalah B. Menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, sepertinya tidak tepat jawabannya B. Yang lebih tepat adalah E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan seperti yang terdapat di dalam silabus yang telah disusun. Nomor 28, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar dan mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Sama kita lihat jawabannya adalah C. Kompetensi dasar mata pelajaran. Nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Nah, bersama-sama kita lihat jawabannya adalah B. Kompetensi dasar. Nomor 30. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali ya. A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Ini yang kecuali, yang E-nya ya. Nomor 31. Menerapkan suatu prinsip atau applying a principle. Membuat model atau model building. Mengevaluasi atau evaluating. Merencanakan atau planning, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan atau extrapolating, meramalkan atau predicting, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan atau inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil atau pertimbangan keputusan atau kompleks logical judgmental behaviors. Kunci jawabannya sama-sama kita lihat adalah C. Menerapkan dan mengevaluasi. Nomor 31. Dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan agar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan objek dan atau alat bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sama-sama kita lihat jawabannya adalah D. Nomor 33. Mengsintesiskan atau sintesis, mengelompokkan atau grup, menjelaskan atau explain, mengorganisasikan atau organis,
meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan ataupun keputusan. Kunci jawabannya adalah B. Memproses atau processing. Nomor 34. Dalam menentukan materi pokok ataupun lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya bagian A. Nomor 35. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar hendaknya mempertimbangkan berikut ini kecuali. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya. Yang kecuali adalah kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. C ya. Nomor 36. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Seperti bersama-sama kita lihat jawabannya adalah E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Selanjutnya nomor 37. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Sama-sama kita lihat jawabannya B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nomor 38. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini kecuali A. Tujuan khusus pembelajaran objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau linear oriented. C. Tujuan khusus pembelajaran kita menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur ataupun observable dan measurable. Sama-sama kita lihat jawabannya adalah D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur, observable dan measurable. Ini yang kecuali ya. Artinya yang D ini hanya pengecoh saja dan bukan merupakan jawaban yang sebenarnya di dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran. Selanjutnya nomor 39. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. E. Setelah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Kita lihat sama-sama teman-teman. Kunci jawabannya adalah A. Ini sejalan dengan yang nomor 26 tadi ya. Nomor 40.
Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut kecuali A. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berprestasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai, atau student-centered learning. C. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan sebagainya. D. Menentukan rincian materi, fakta, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah D. Lalu yang dimaksud dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A sampai C, dan D itu merupakan kecualinya ya. Nomor 41. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Jawabannya adalah C. Kompetensi pedagogik. Nah, itu salah ketik ya. Bukan pedagogik tapi pedagogik. Nomor 42. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan pengetahuan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian, dadakan, atau spontanitas. Jawabannya adalah C. Melakukan kegiatan pretest. 43. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Menciptakan situasi kompetitif antar suasana siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 1 dan 4. Sama-sama kita lihat di situ jawabannya adalah A, 1 dan 2. Yaitu yang pertama, 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 44. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal ataupun KKM. Mata pelajaran dalam menentukan ketuntasan minimal setiap KD harus memperhatikan intake siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Nilai rapot kelas sebelumnya, C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis, D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP, E. Data pengelompokan siswa ekonomi orang tua. Jadi sama-sama kita lihat kunci jawabannya adalah E. Nomor 45. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendedikasikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Jawabannya adalah B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. 46. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar, tingkat kecerdasan, umum, terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat, khusus tak sesuai dalam bidang tertentu.
4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan. Jawabannya adalah C, 2, dan 3. 2 yaitu kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Nomor 47. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, kreatif, edukatif, dan produktif. Kunci jawabannya adalah B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. Nomor 48. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan inteligensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan inteligensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, inteligensi, dan belajar. E. Layanan sosial, karir, inteligensi, dan belajar. Jawabannya adalah C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nomor 49. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Pemrosesan informasi. Jawabnya sama-sama kita lihat adalah B. Peta konsep. Nomor 50. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Kunci jawabannya adalah D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Nomor 51. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Kunci jawabannya adalah D. Biasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Nomor 52. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Jawabannya adalah B. Kompetensi dasar. Nomor 53. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? Jawab. A. Setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena cara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E. Sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jawabannya yang D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Nomor 54. KTI hasil penelitian tindakan kelas atau PTK makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena titik-titik kecuali titik-titik. A.
Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelasnya dan tindakan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya. Bagi sebagian besar guru, melakukan kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, karena hanya dengan cara itu mereka akan dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang sangat tepat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam praktik pembelajarannya. D. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktik pembelajaran, misalnya penerapan teori konstruktivistik dalam upaya mendukung pelaksanaan KBK, memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. E. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Kunci jawabannya adalah E. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Ini yang kecuali ya. Jadi untuk semua pernyataan A, B, C, D itu benar, kecuali yang E ini, karena sama-sama kita lihat bahwa hanya pilihan E ini yang tidak nyambung sama sekali dengan pertanyaan. Nomor 55. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, C. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jawabannya C adalah E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nomor 56. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. 57. Seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut menerapkan teori A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Konstruktivisme. Jawabnya sama-sama kita lihat D adalah konstruktivisme. 58. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh A. Behaviorisme, maksudnya mungkin behaviorisme, B. Kognitivis, C. Kognitivis dan behavior, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Nomor 59. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru proses belajar siswa terganggu. Jawabannya adalah A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. 60. Pemahaman teori belajar penting untuk dipakai. A. Menambah wawasan modul pembelajaran. B. Sebagai bahan penunjang pembelajaran. C. Dasar pengembangan modul pembelajaran. D. Sebagai acuan untuk memilih media. Jawabnya C. Dasar pengembangan model pembelajaran. 61. Learning dalam behaviorisme menekankan adanya A. Perubahan perilaku, B. Interaksi terus-menerus, C. Pemaknaan informasi baru, D. Perubahan pengetahuan. Jawabannya sama-sama kita lihat A. Perubahan perilaku. 63. Praktek proses sangat cocok untuk mapel. A. Keterampilan, B. Sains, C. Sastra, D. Ilmu sosial. Jawabnya adalah A. Keterampilan. 64. Tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian seorang guru adalah bicara santun namun efektif ... A. Kepada murid dan sejawat, B. Kepada kepala sekolah maupun orang lain, C. Dalam rapat guru maupun di kelas, D. Komunikasi dalam penelitian. Jawabannya adalah D. Komunikasi dalam penelitian.
Ini yang tidak termasuk ya. Tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian guru. Nomor 65, tidak termasuk dalam komponen mengajar seorang guru adalah kemampuan titik-titik. A. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi. B. Menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran. C. Berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. D. Menanamkan kebiasaan tidak boleh mencontoh saat ulangan. C. Itu berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas. Tidak termasuk dalam komponen mengajar. Nomor 66. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan diri. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi kepribadian. D. Kompetensi profesional. Jawabnya adalah D. Kompetensi profesional. 67. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah A. Kompetensi sosial. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi pedagogik. Jawabnya adalah kompetensi kepribadian. Nomor 68. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sedang bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik. B. Kompetensi profesional dan pedagogik. C. Kompetensi kepribadian dan profesional. D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Jawabnya adalah C. Kompetensi kepribadian dan profesional. 69. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasikan. Jawabannya adalah B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. 70. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatip sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut telah mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi profesional. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi sosial. D. Kompetensi pedagogik. Jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian. 71. PAIKEM adalah pembelajaran yang titik-titik. A. Efektif, intrinsik, komunikatif, efektif, dan menyenangkan. B. Aktif, inovatif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. C. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. D. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jawabannya C. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sesuai dengan singkatannya ya. PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 72. Expert Group pada belajar kooperatif mendiskusikan A. Masalah tiap-tiap kelompok yang ada. B. Masalah tiap-tiap kelompok beda dari tiap-tiap kelompok. C. Masalah tiap-tiap yang didiskusikan pada kelompok. D. Masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Jawabannya adalah D. Masalah dari tiap-tiap kelompok secara mendalam. Nomor 73. Untuk mendorong dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban secara sukarela, guru dapat menerapkan A. Brainstorming. B. Concept mapping. C. Quick questioning. D. Role playing. Jawabannya adalah A. Brainstorming. 74. Problem solving dan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal A. Individual thinking. B. Direct thinking. C. Critical thinking. D. Personal thinking pemilihan. Jawabnya adalah C. Critical thinking. 75. Pemilihan satu modul pembelajaran terutama dilakukan berdasarkan A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran, atau pokok bahasan. B. Teori yang dipahami guru.
C. Keinginan dan putusan bersama. D. Tersedianya waktu dan dana yang ada. Jawabannya adalah A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran, atau pokok bahasan. Nomor 76. Prinsip cooperative learning kecuali A. Kerjasama mencapai tujuan. B. Kemampuan kerja individu. C. Saling interaksi. D. Saling tergantung tapi saling memberi. Jawabannya adalah kemampuan kerja individu. Ini yang kecuali ya. 77. Memilih media mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan materi dan perkembangan siswa. B. Kecanggihan media. C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. D. Kelengkapan dan kualitas media. Jawabannya adalah A. Kesesuaian media dengan tujuan materi dan perkembangan siswa. 78. Guru menggunakan media dalam mengajar karena A. Tuntutan kurikulum. B. Anjuran kepala sekolah. C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami. D. Keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Jawabnya adalah C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami. 79. Penggunaan media efektif bila A. Dapat membantu guru mempercepat materi. B. Dapat meningkatkan motivasi siswa melalui bermain. C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. D. Dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Jawabnya adalah C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Nomor 80. Keuntungan media dibuat guru kecuali A. Sesuai dengan tingkat atau karakteristik belajar. B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai. C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. 81. Setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasikan sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu guru menggunakan media teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis. Jawabnya adalah A. Kesesuaian. Nomor 82. Media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa termasuk tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis. Jawabnya adalah D. Kualitas teknis. 83. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah A. Kemampuan siswa memahami materi. B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan atau cerita. Jawabnya adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas. 84. Penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi. B. Siswa mengerjakan tugas. C. Kerajinan dan kreativitas siswa. D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jawabnya adalah D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. 85. Kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja. A. Berhitung matematika. B. Memecahkan masalah. C. Melakukan percobaan. D. Membuat karya tulis. Jawabannya adalah C. Melakukan percobaan. Nomor 86. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. A. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. B. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya. 4. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi. Kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. 87. Kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup ataupun life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi. B. Membuat karya tulis. C. Membuat model. D. Kerjasama dengan kelompok. Jawabnya adalah B. Membuat karya tulis.
88. Dalam mengembangkan alat evaluasi, guru harus memperhatikan A. Kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar, dan SKBM. Jawabnya adalah yang A ini, kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar, dan SKBM. 89. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. Jawabnya adalah A. Nomor 90. Tulisan karya ilmiah ataupun skripsi, tesis, disertasi tergolong karya ilmiah yang A. Disajikan dalam bentuk artikel atau makalah, B. Ditulis berdasarkan bukan hasil riset, C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset, D. Berupa kajian teoritis. Jawabnya adalah C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset. 91. Ketika Anda tahu ada siswa yang berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan, B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya, C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa, D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Jawabnya adalah E. 92. Dalam perjalanan menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA mengendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawabnya adalah C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. 93. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Jawab. A. Melayani tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Jawabnya yang ini ya. Nomor 94. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya yang E ini. 95. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. E. Mengajak bicara baik-baik dan tegas
agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa? Jawabnya yang E. 96. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Jawabnya adalah A. 97. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah, karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas, serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Jawabnya sama-sama kita lihat adalah bagian B ini. 98. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memahami permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jawabannya sama-sama kita lihat adalah D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Nomor 99. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Jawabnya yang bagian A ini ya. Nomor 100. Seorang anak berminat pada kelompok perminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Mari kita lihat bersama-sama. Jawabannya adalah E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jadi jawabnya soal nomor 100 ini adalah E. Demikian teman-teman guru yang sedang berjuang dalam UP 2021. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat dan selamat berjuang. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal UP 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.